ANB Official. Fon mau bertanya, anak kan seorang produsen gamis gitu ya, Ana menjual lewat agen-agen. Cuman yang terpahami dari tadi penjelasan Ustadz itu, kalau misalkan ingin membuka PO lewat agen itu tidak harus bayar DP kah atau bagaimana? Karena agen-agen Ana tuh kalau misalkan Ana mau buat satu gamis baru nih, nanti Ana share ke agen gambar seperti ini, nanti sama agen diiklankan selama misalkan periode pembukaan PO itu 3 sampai 7 hari misalkan. 7 hari misalkan, nanti agen-agen itu ada yang order nih ada misalkan ada order 20 orang 20 orang terus misalkan 20 piece atau 50 piece. Nah nanti agen itu ngasih DP ke Ana dulu misalkan 50% kah, kadang ada juga yang tidak ngasih DP dulu, jadi bayarnya tuh pas nanti ready setelah diproduksi. Ada juga yang PO bayar dulu 50% misalkan dari barang itu. Nah nanti Ana habis itu Ana kumpulkan datanya berapa orang yang order, setelah itu Ana produksi gitu. Habis misalkan beberapa bulan kemudian, sebulan misalkan barang beres, baru nanti dikasihin ke agen, dikirim, baru nanti mereka kirim ke konsumen. Nah skema seperti itu apakah halal Ustaz atau bagaimana solusinya untuk yang halal misalkan kalau nanti itu tidak boleh? Baik, barakallahu fikum. Nah, posisi Anda sebagai produsen, kalau produsen melakukan akad istisna, hukumnya diperbolehkan. Jadi kita tulis dulu. Skema yang tadi Anda ceritakan kurang lebih seperti ini ya. Anda sebagai produsen, agen, dan karena agen ini sifatnya kulaan, berarti dia bukan wakil tapi trader. Dia bukan wakil tapi trader. Dia nanti melakukan akad jual beli biasa. Ini konsumen. Begini. Ketika agen beli di tempat Anda, padahal gamisnya belum ada, bahkan mereka menyampaikan PO dengan modal-modal seperti yang mereka inginkan, Anda tentu tidak sedia gamis itu. Lalu dia ngasih misalnya 50%, ada yang sekian persen, N%, dan seterusnya. Boleh nggak kayak gini? Insya Allah diperbolehkan karena ini akad istisna. Dalam akad istisna diperbolehkan untuk tidak tunai, sebagaimana juga boleh tunai. Sehingga agen mau bayar tunai, mau bayar 50% dulu, mau bayar sekian persen, hukumnya boleh. Karena dalam akad istisna diperbolehkan pembayaran dilakukan di depan, di tengah, maupun di akhir. Boleh tunai, boleh tidak tunai. Boleh ada DP, boleh tidak ada DP. Taib. Sehingga transaksinya cukup mudah, karena posisi Anda adalah seorang produsen. Nah, yang di situ ada syarat tambahan yang cukup ketat adalah agen ke konsumen. Agen ke konsumen. Karena dia seorang trader, dia kulaan barang untuk dia jual ulang, maka syaratnya harus memenuhi dua ini. Pertama, sudah memiliki, dan sudah memiliki itu ketika dia sudah akad. Kapan dia akad? Ketika dia pesan barang ke tempat Anda sebagai produsen dengan akad istisna, bayar DP 50%. Berarti dia sudah akad dengan Anda. Sudah? Tapi sebatas sudah memiliki belum cukup. Ada yang kedua, yaitu sudah menerima. Makanya agen perlu diedukasi bahwa Anda sebagai agen baru boleh menjual ke konsumen setelah Anda memiliki barang. Ada salah satu anggota KPMI yang dia memborong buku saya, Pengantar Fikih Jual Beli, dalam jumlah banyak, dibagi-bagikan ke agen-agennya dan diminta untuk belajar biar tidak terjadi kesalahan dalam proses bisnisnya. Juga ada salah satu penerbit di Jakarta yang dia punya banyak agen, kemudian minta kepada saya tolong dikasih briefing sedikit tentang masalah proses keagenan yang benar. Nah, itu bentuk upaya yang dilakukan oleh seorang produsen memberikan edukasi kepada pasarnya
agar dia bisa memastikan pasar yang saat ini sedang dia bentuk adalah pasar yang tidak melakukan pelanggaran dari sisi syar'i. Wallahu ta'ala alam.